Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, bab 55. Malam itu terasa sunyi. Siu menghabiskan malam dalam kegelisahan. Keesokan paginya, terdengar suara ketukan dari pintu. Tuan Luo, seseorang membawakanmu ini. Ketika Siu membuka pintu, dia melihat seorang pesuruh dari divisi non-inti yang berdiri di luar pintu. Bagi pesuruh, murid non-inti seperti Siu merupakan orang-orang terhormat, karena itu mereka bersikap sangat sopan. Tukang itu memberi Siu sebuah benda yang dibungkus dengan kain dan seukuran telapak tangan. Siu tidak tahu siapa yang memberikan benda tersebut kepadanya. Dia mengambil bungkusan kain tersebut, lalu membukanya. Seketika itu juga, pupil matanya tampak menyusut. Benda yang ada di tangannya itu adalah jepit rambut Phoenix. Siu langsung mengenalinya pada pandangan pertama. Itu adalah hadiah yang dia belikan untuk adiknya, Siu ketika dia meninggalkan kota awan. Jepit rambut Phoenix itu bernilai puluhan ribu tael, tetapi dengan kekayaan yang dimiliki Siu pada waktu itu, dia tidak begitu peduli akan hal tersebut. Siu sangat menyukai jepit rambut ini dan mengatakan bahwa dia akan selalu memakainya. Namun, jepit rambut Phoenix ini malah dikirim ke divisi non-inti Gerbang Kebebasan di Kabupaten Naga Awan. Ketika pesuruh tersebut hendak pergi, Siu menghentikannya dan bertanya, siapa yang mengirimkan benda ini? Pesuruh itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak mengenalnya. Saya hanya ingat bahwa dia adalah seorang pria parubaya yang berusia sekitar 40 tahun. Dia sedikit gemuk dan ada tahi lalat hitam di sebelah kiri dahinya. Siu mengerutkan alis ketika mendengar deskripsi pesuruh itu karena dia tidak ingat pernah mengenal orang seperti itu. Apakah sesuatu telah terjadi pada adikku, pikir Siu. Siu tiba-tiba terpikirkan akan kemungkinan ini, dan perasaannya semakin gelisah. Siu menyimpan jepit rambut Phoenix tersebut dan berjalan memasuki kamar. Kemudian, dia mengambil pedang bayangan dan berencana untuk pergi ke Kota Awan untuk melihat kondisi sang adik. Kota Awan berada jauh dari Kabupaten Naga Awan. Butuh 3 hari untuk tiba di Kota Awan dengan Raja Wali Angin Hitam. Beberapa saat kemudian, Siu berjalan keluar dari divisi non-inti Gerbang Kebebasan, dan melihat sebuah bangunan megah yang berdiri di seberangnya, yaitu Serikat Berburu. Aku ingin tahu apakah Serikat Berburu tahu cara pergi ke Kota Awan lebih cepat, pikir Siu sambil berjalan masuk. Sama seperti Serikat Berburu di Kota Awan, aula di dalamnya terlihat sangat ramai. Para pemburu petualang tampak sedang minum dan berbicara dengan suara keras, serta terlihat bengis. Serikat Berburu di Kabupaten Naga Awan lebih besar daripada yang ada di Kota Awan. Selain itu, juga terdapat lebih banyak pemburu di sini. Siu bahkan melihat seseorang yang mengenakan lencana bintang 4 di dadanya. Lencana berburu merupakan simbol tingkat kekuatan seorang pemburu. Lencana bintang 1 setara dengan murid bela diri pemurnian tubuh, bintang 2 setara dengan kultivator seni bela diri di alam laut energi, bintang 3 setara dengan grandmaster bela diri bawaan, dan bintang 4 setara dengan guru besar bela diri di tingkatan pemurnian ilahi. Setelah memasuki Serikat Berburu, Siu mengeluarkan lencana berburu bintang 1 miliknya. Sejumlah murid non-inti Gerbang Kebebasan memiliki identitas berburu, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Resepsionis di depan konter merupakan seorang gadis cantik yang berwajah anak-anak. Suaranya terdengar jernih dan manis. Aku ingin tahu bagaimana menuju ke Kota Awan dari Kabupaten Naga Awan dalam waktu singkat, jawab Siu. Resepsionis itu menjawab, jika Anda ingin pergi ke Kota Awan, kami dapat menawarkan 3 cara. Cara pertama adalah dengan menunggangi binatang iblis tingkat kedua, yaitu Raja Wali Berbulu Cian, yang akan memakan waktu sekitar 5 hari. Cara kedua adalah dengan menunggangi Raja Wali Bulu Hitam, yang akan memakan waktu 3 hari. 2 binatang iblis terbang itu jinak dan aman. Harga Raja Wali Berbulu Cian adalah 10 batu vitalitas level rendah, sedangkan Raja Wali Bulu Hitam lebih mahal dan membutuhkan 20 batu vitalitas level rendah. Bagaimana dengan cara ketiga? Siu bertanya dengan cemberut karena 3 hari terlalu lama baginya. Cara ketiga adalah dengan menggunakan formasi transmisi. Ada sebuah cabang Serikat Berburu di Kota Awan. Hanya perlu beberapa saat untuk melintas dari Kabupaten Naga Awan ke Kota Awan. Resepsionis berkata sambil tersenyum, tetapi jika Anda ingin menggunakan formasi transmisi, persyaratan minimum adalah pemburu bintang 2 dan 200 batu vitalitas peringkat rendah. Formasi transmisi? Aku bisa tiba dalam sekejap? Tanpa berpikir panjang, Siu berkata, aku ingin menggunakan formasi transmisi untuk pergi ke Kota Awan. Kamu adalah pemburu bintang 1. Menurut aturan,
Hanya pemburu bintang 2 yang diizinkan menggunakan formasi transmisi, ucap resepsionis. Aku adalah murid non-inti gerbang kebebasan. Bisakah kamu membuat pengecualian, ujar Siu sambil mengeluarkan tokennya. Maaf, jika Anda ingin menggunakan formasi transmisi, Anda harus menjadi pemburu bintang 2 atau lebih. Identitas sebagai murid non-inti gerbang kebebasan jelas tidak begitu berguna di serikat berburu. Kalau begitu, aku akan mengajukan penilaian berburu bintang 2 sekarang, ucap Siu. Sama dengan ujian pemburu bintang 1, ujian pemburu bintang 2 juga menuntut peserta untuk membunuh 3 binatang iblis tingkat kedua dalam formasi. Kekuatan setiap binatang iblis hampir sama dengan kultivator level kelima tingkatan lautan energi. Oleh karena itu, Siu dapat lulus ujian ini dengan mudah. Kemudian, Siu membayar 200 batu vitalitas peringkat rendah dan dibawa ke sebuah ruang rahasia. Sebuah bangunan yang mirip dengan sebuah altar terletak di tengah ruang rahasia, diukir dengan pola dan aksara yang rumit, serta memancarkan cahaya biru. Siu pernah mendengar tentang formasi transmisi sebelumnya. Dikatakan bahwa hanya master formasi peringkat keempat yang dapat mengatur transmisi tingkat rendah yang paling biasa. Altar formasi seperti itu sangat mahal. Setelah memasuki formasi transmisi, saat formasi diaktifkan, cahaya biru tampak menyala. Sosok Siu menjadi semakin kabur, lalu menghilang dalam sekejap. Ini adalah pertama kalinya Siu menggunakan formasi transmisi. Dia merasa pusing dan mual. 3 kali napas pendek terasa seperti setahun baginya. Akhirnya, yang dilihat di depannya kembali terlihat tenang, proses transmisi selesai. Selamat datang di Kota Awan. Suara tersebut terdengar ramah. Siu mendapati bahwa dirinya berada di dalam sebuah lobi. Seorang wanita cantik menyambutnya sambil tersenyum. Jadi, aku berada di Kota Awan sekarang, tanya Siu. Ekspresi kaget muncul di wajah Siu. Formasi transmisi ini memang sesuai reputasinya. Umumnya, butuh 3 hari untuk menyelesaikan perjalanan dengan mengendarai Raja Wali Angin Hitam. Tetapi dengan bantuan formasi transmisi, dia hanya butuh 3 napas untuk tiba di tempat ini. Tuan, silakan ikut saya. Siu berjalan keluar dari lobi, mengikuti arahan seorang resepsionis. Waktu dia membuka pintu, dia mendengar suara berisik. Aula Serikat Berburu. Siu tercengang ketika melihat pemandangan yang familiar ini. Dia masih ingat bahwa ketika kemari, dia hanya seorang murid bela diri di tingkat kelima pemurnian tubuh. Sejumlah pemburu di aula memandang Siu dengan kekagetan dan kekaguman. Sebab, mereka tahu bahwa orang yang keluar dari aula ini pasti menggunakan formasi transmisi dari kota lain, dan setidaknya merupakan pemburu bintang 2 di tingkatan lautan energi. Di Kota Awan, banyak sekali kultivator seni bela diri dari alam laut energi yang tidak lulus ujian pemburu bintang 2. Bagaimanapun juga, 3 binatang iblis yang harus mereka hadapi dalam ujian setara dengan para pejuang level kelima tingkatan lautan energi. Oleh karena itu, pemburu bintang 2 sudah terkesan sangat kuat di tempat ini. Sanshan juga menoleh karena rasa ingin tahunya. Ketika melihat Siu, dia mengerutkan alis dan merasa pemuda itu terlihat tidak asing. Dia tidak menyangka bahwa bocah yang hanya berada di tingkat ketiga pemurnian tubuh beberapa bulan yang lalu, telah menjadi kultivator seni bela diri di tingkatan lautan energi. Siu tidak berlama-lama di Serikat Berburu. Dia segera keluar dan pulang ke rumahnya. Ekspresi wajahnya terlihat serius. Penglihatan kehidupannya menyebar dan dia memperhatikan sekelilingnya. Siu mendapati bahwa ada 3 orang yang mengikutinya sejak dia keluar dari Serikat Berburu. Berdasarkan fluktuasi napas kehidupan yang dimiliki, Siu yakin bahwa kekuatan ketiga orang itu tidak melebihi level ke-7 tingkatan lautan energi. Penemuan ini membuat Siu merasa sedikit cemas. Sebab, itu berarti seseorang ingin mencari masalah dengannya dan sengaja mengirim jepit rambut Phoenix Siu ke divisi non-inti gerbang kebebasan untuk menarik perhatiannya. Apakah Luliang yang merencanakan semua ini? Menurut Siu, Luliang adalah orang yang paling mencurigakan. Dia seperti hantu yang tidak akan pernah meninggalkan Siu dan akan selalu berusaha untuk mencari masalah dengannya. Memikirkan hal ini, Siu tiba-tiba berbalik dan berjalan menuju ke gang yang kosong dan tidak ada orang. Ketiga kultivator tingkatan lautan energi itu juga diam-diam mengikutinya. Namun, sosok Siu tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka. Sial, ketiga kultivator seni bela diri itu segera bereaksi. Mereka segera menyadari bahwa keberadaan mereka telah diketahui, oleh karena itu, mereka segera pergi dari gang itu. Akan tetapi, suara nyaring dari pedang yang terhunus terdengar seketika itu juga. Cahaya pedang hitam itu terlihat seperti kilat menembus kesunyian gang yang mematikan. Suara desing pedang, darah berceceran. Kultivator seni bela diri yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti dengan mata terbuka lebar. Kemudian, kepalanya jatuh dari lehernya dan berguling sejauh 2 meter, darah menyembur seperti air mancur. Sebuah sosok muncul di pintu masuk gang, dengan pedang hitam di tangannya. Darah tampak menetes dari bilah pedang tersebut, dan membuat ekspresi 2 kultivator seni bela diri lainnya berubah secara drastis.
Siu menatap 3 orang yang mengikutinya itu dan mendapati bahwa mereka semua masih terlihat sangat muda dan baru berusia sekitar 20 tahun. 2 dari mereka berada di level ke-6 tingkatan lautan energi, sementara yang lainnya berada di level ke-7 tingkatan lautan energi. Orang yang kepalanya baru saja dipenggal oleh pedang Siu adalah salah satu kultivator seni bela diri di level ke-6 tingkatan lautan energi. "Siapa kalian? Kenapa kalian mengikutiku?" Siu berjalan maju dan bertanya dengan dingin. Kedua kultivator seni bela diri itu terus melangkah mundur, dan mata mereka diselimuti oleh ketakutan. Sepertinya mereka benar-benar dikagetkan oleh pembunuhan kejam yang dilakukan Siu. Berjalan ke mayat tanpa kepala itu, Siu melihat sebuah token yang tergantung di pinggang mayat. Siu mengambilnya dengan pedang bayangan untuk melihatnya dari dekat. Itu adalah token murid non-inti gerbang kebebasan. Lari, kedua kultivator muda tersebut berbalik dan melarikan diri. Mereka diperintahkan untuk menjaga daerah di sekitar serikat berburu. Begitu Siu muncul, mereka akan mengikutinya secara diam-diam. Rekan mereka yang berada di level ke-6 tingkatan lautan energi telah terbunuh oleh serangan pedang. Mereka tahu betul bahwa bahkan jika bekerja sama pun, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan Siu. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk melarikan diri. Sebagai murid non-inti gerbang kebebasan, mereka semua adalah jenius terpilih dari kota-kota besar di Kabupaten Naga Awan. Mereka menggunakan keterampilan gerakan peringkat kelima dengan sekuat tenaga dan bergerak sangat cepat untuk melarikan diri. Namun, dalam hal kecepatan, bagaimana mungkin keterampilan gerakan mereka mampu menandingi kemampuan gerakan 10 bayangan tingkatan kelengkapan dari Siu? Kecepatan menyerang dan kecepatan gerakan Siu dapat meningkat pesat dalam sekejap dengan adanya kemampuan spesial dari ilmu pedang kecepatan. Dalam waktu singkat, Siu menyusul pemuda yang basis kultivasinya berada di level ke-7 tingkatan lautan energi. Merasakan niat membunuh semakin dekat di belakangnya, pemuda itu tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri lagi. Dia tiba-tiba mengeluarkan pedang panjang di pinggangnya, memadatkan energi vital, berbalik dan menebas ke arah Siu. Suara desing pedang, cahaya terang pedang merobek tubuh Siu hingga menjadi beberapa bagian dengan mudahnya. Berhasil, mata pemuda itu tampak berbinar karena sukacita, tetapi kemudian ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Itu adalah bayangan. Sesaat kemudian, tubuhnya terjatuh ke tanah dan luka pada lehernya terus melebar. Akibatnya, darah juga terus menyembur. Pemuda itu berusaha menutupi luka pada lehernya, tetapi tidak dapat bersuara sama sekali. Energi kehidupannya terus melemah hingga akhirnya dia tewas. Pada saat yang sama, pemuda lainnya yang mengikuti Siu telah melarikan diri lebih dari 200 meter jauhnya.